terima kasih buat kasih-Mu yang tidak ada duanya dalam hidup kami. Ajarilah kami cara mengasihi, seperti Engkau telah mengasihi kami. Seperti Yesus telah mengorbankan dirinya, menjadi sama dengan kami, bahkan mati buat kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Sekalipun manusia tidak menanggapi pengorbanannya dengan baik, tapi Dia tetap baik. Terima kasih. Ajari kami kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kasih itu begitu sulit dihidupi ketika orang-orang menyakiti. Tapi kami percaya kasih-Mu memampukan kami. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biarkannya roh hikmat dan wahyu mengajar kami, memahami dan menghidupinya. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biarnya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom, saya ingin menyapa juga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara streaming live online. Senang sekali bisa kembali melayani Anda dan saya sangat bangga melihat penampilan anak-anak saya dari Asrama Yayasan Tangan Pengharapan Jakarta. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau Anda tahu dari mana mereka berasal, Anda akan ikut menangis bersama saya, ya. Dan Tuhan sangat baik. Hari ini saya akan khotbah tentang kasih yang teruji. Sangat mudah bicara kasih. Bahkan orang Kristen suka ngajarin kasih. Tapi kasih itu baru terbukti kalau kasih kita itu diuji. Yang mengerti katakan amin. Jujur banyak orang Kristen gagal menghidupi kasih. Termasuk orang-orang yang menyebut dirinya sendiri hamba Tuhan. Itu kalau udah disakiti, dihianati, dilukai, dikecewakan, merasa tidak dihargai. Udah. Kasih hilang, lenyap, bersayap, dan hilang di udara. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan pribadi juga menghidupinya. Bahwa mengasihi itu enggak mudah. Hal tersulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat. Yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi Dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu nggak? Orang tuh kalau ditampar, pedasnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak. Suami langsung, pak, balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita,
Nggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Nggak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya nggak bisa jahat. Kasih kita baru teruji. Waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen. Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu nggak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga nggak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Mereka-rekakan yang jahat pasti. Gue pites loh gitu kan. Coba kalau kita mau jujur. Gak usah pakai topeng. Copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu. Kamu balas gak? Balas lah. Gue lebih kenceng lagi pasti. Pas pengennya gitu dan. Hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang. Jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Siapa di sini yang sudah bisa? Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa. Imut-imut. Saya kasih contoh aja. Kalau ada anak kecil, kita lihat anak kecil itu bandel, nyebelin, datang ke rumah kita, pecahin pajangan kita yang kita paling sayang. Pot bunga baru beli dalam rangka Natal. Preng, dia pecahin gitu. Berhamburan. Semua kue Natal kita dicomotin satu-satu, terus dia jilat. Terus dia ambil lagi. Mamanya, maaf loh anak saya suka banget makan kue, kita yang enggak apa-apa. Gitu ya, dalam hati. Gue jewer juga, gue gantung juga loh gitu kan. Terus dia lompatin sofa kita pakai sepatu. Sofa putih baru beli. Anak kecil kayak gini pengen diapain kira-kira? Pakai kasih dong. Diapain kira-kira? Pinter, pinter. Kasih duit gak? Angpau Natal. Nih kamu pinter deh, pulang di sana gitu. Bener gak? Come on. Gampang gak mengasihi anak yang serese ini? Saya tuh kasih tahu ya, yang punya anak kecil jangan suka dikasih soft drink. Jadi hiper, tambah capek ngana. Ngurusnya tambah capek. Kita yang lihat lebih capek. Saya tuh kalau udah lihat anak-anak kecil nuwakal di gereja gitu ya. Saya yang, ini mamanya mana sih? Saya tuh bersyukur punya anak 3. Anteng-anteng nih. Gitu. Gak ada yang pencilatan. Kalau minta dibeliin mainan gitu di mall gak dikasih. Kayak langsung, wah, bantik badan di lantai gitu. Kalau gue tinggal. Tapi puji Tuhan anak saya gak gitu. Jadi saya tuh gak habis pikir kenapa ada anak orang yang gitu mamanya diem aja gitu. Kalau anak nakal, kita harus eye to eye. Berlutut, tatap matanya. Pegang bahunya dan kasih tahu. Dididik. Kamu gak boleh gitu. Tatap matanya, eye level. Percuma dimarahin, harus diajarin.
Tapi beberapa anak punya masalah. Saya ngerti. Kita tuh ngadepin yang kayak gini aja sulit mengasihi kalau mau jujur ya. Apalagi kalau ada temen yang ngutang gak bayar gitu. Aduh, Tuhan Yesus. Gampang gak kira-kira mengasihi? Gampang? Punya suami. Males. Pelit. Bosi, tukang perintah. Makan aja gak bisa ngambil sendiri. Suka marah-marah. Mata keranjang lagi. Yang kayak gini, gampang gak dikasihi? Jujur bapak, ibu-ibu, gampang gak kira-kira? Amit-amit. Gantian. Punya istri. Udah gak cakep. Gendut. Males. Tukang ngomel. Ya kan? Taunya tukang ngerongrong. Duit melulu. Kayak gini gampang gak dikasihi? Gampang gak bapak-bapak? Kok takut sama istrinya? Aduh. Tetapi kasih kita baru teruji kalau kita tetap mengasihi meskipun orang itu sulit dikasihi. Matius 5 ayat 46, Yesus berkata gini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ampun. Kasih kita semakin disempurnakan ketika kita itu tetap belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Saya kasih tahu sejujurnya. Sejujurnya. Jadi gembala tuh susah. Susahnya apa? Dulu kalau saya sebel sama orang gitu, goodbye my love. I don't care gitu kan bahasa Jawanya. Tapi sekarang, meskipun nyebelin, bukan kamu, pas mandang kamu aja loh ya. Meskipun nyebelin banget tuh orangnya, dikasih tahu nggak mau berubah. Gitu. Aku tetap sayang. Susah gitu. Harus bisa sabar. Doain lagi. Bentar-bentar bilang gini, aku gak seneng di sini. Aku tak keluar aja dari Ici. Rasanya tuh kalau bukan gembala gini, ya keluar aja tuh ya. Repot. Tapi kalau gembala gak bisa gitu, Bos. Kamu kenapa sih? Jangan gitulah. Kita butuh kamu loh di sini. Ici, we are family. Anda pikir gampang? My God. Tapi Yesus kasih kita teladan yang luar biasa. Karena kasih itu baru teruji ketika kita disakiti. 1 Petrus 2 ayat 23. Sama-sama. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus itu suruh kita tidak boleh membalas perbuatan jahat orang. Dan apa yang Dia kasih lihat kita? Waktu Dia dicaci maki, Dia tidak balas. Waktu Dia menderita, Dia nggak mengancam. Anda tahu nggak sih, waktu Dia dilucuti pakaiannya, dipermalukan, Anda ditelanjangin depan orang banyak gitu kira-kira gimana? Anda punya power mengeluarkan laser dari matamu. Anda bisa nyemburi api dari mulutmu. Kira-kira apa yang Anda lakukan kalau Anda sampai ditelanjangin? Dia dicambuk, ditusuk lambungnya, disiksa
disiksa, dipermalukan, diludahi, difitnah, disalib, dicaci maki sama orang-orang kurang ajar itu. Anda bayangkan kalau saya yang jadi Yesus, saya keluarkan semua aura ketuhanan, gitu kan. Paling enggak kasih lihat cahaya-cahaya dikit biar kabur gitu. Tapi ketika dia menderita, dia tidak mengancam ya. Kalau kita punya power dikit doang songong. Ngana tara tahu kita siapa? Ngana tara tahu kita papa tuh siapa? Kamu nggak tahu saya siapa? Nggak tahu kamu? Saya juga nggak tahu. Belum tahu dia saya bisa apa gitu. Kita kan gitu, bener nggak? Kita kalau disakiti, kita ngancem. Kita sama suami, gua ancem. Dulu kalau marah sama Jojo, saya pikirin gua ancem apa biar dia berubah ya. Saking sulitnya, suami kok nggak mau denger nasihat istri. Gua ancem aja dulu. Asal ya, kamu kalau nggak gini, aku nggak tak layani kamu. Cihai. Ngancamnya urusan itu terus. Yesus dia menderita, dia tidak ngancam. Tapi dia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Kasih Yesus itu teruji ketika dia tergantung setengah mati di atas kayu salib. Caci maki gak keluar. Ancaman gak keluar. Apa yang keluar? Kasih dan doa buat mereka yang bersalah. Yesus itu kesakitan aja, kecewa aja, sakit, menderita aja. Masih mikirin keselamatan umat manusia. Lukas 23:34 berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangin. Coba bayangin. Tak marahin. Orang sakitin kamu. Bisa gak doa gitu? Bisa gak? Atau gue bales dia. Yesus doain. Waktu orang nyakitin kita, bisa gak kita doain? Wow. Kalau Anda mau sembuh dari lukamu, kalau kamu mau sembuh dari kepahitanmu, ini loh teladan Yesus. Dia berdoa buat orang-orang yang bersalah kepadanya. Powerful banget. Ini loh kasih. Kasih itu mengampuni orang yang bersalah. Saya tuh disakiti orang banyak. Saya juga nyakiti orang banyak. Sama-sama lah. Tapi satu kali saya punya staf yang sangat melukai saya. Sampai omongannya tuh loh terekam di alam bawah sadar saya. Kata-katanya jahat sekali gitu. Heran saya, selama dia kerja tuh dia baik gitu. Tapi ketika mau berhenti keluar aslinya. Kata-katanya itu penuh dengan kata-kata nista. Wah, dia kata-katai saya itu kata-katanya terekam di alam bawah sadar saya. Sampai saya merasa tertuduh, sampai saya merasa lemah, sampai saya bangun tidur tuh saya ingat kata-kata itu. Wah, sakitnya luar biasa. Makanya kadang-kadang ya, saya tahu perasaan Anda. Sometimes saya juga ngomong yang sama, Tuhan, kayaknya percuma baik sama orang. Dibaikin ngelunjak. Karyawan tuh dibaikin ngelunjak. Ini dengan sepenuh hati gue ngomong. Tapi saya nggak mau berhenti mengasihi. Kalau Anda nggak mau berhenti mengasihi, Anda harus ngambil keputusan mau mengampuni. Amen. Pagi itu saya bangun, saya tahu saya luka. Saya bilang gini, Tuhan, aku mau mengampuni. Tolong Tuhan, aku mau mengampuni. Tiba-tiba Roh Kudus tuh kasih ingat kata-kata ini. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang balas kebaikan dengan kejahatan, firman Tuhan berkata, kejahatan tidak akan menjauh dari pintu rumahnya. Urusan mereka sama Tuhan bukan sama kita. Kita enggak usah balas.
bagian kita mengasihi. Saya langsung ambil dengan iman doa itu. Saya katakan gini, Tuhan ampuni, saya sebut namanya. Ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya ulang-ulang terus doakan itu. Pagi hari itu juga saya kasih tahu. Ada breakthrough terjadi. Tiba-tiba kayak toilet di flush. Boom. Tuhan itu seperti membersihkan alam bawah sadar saya. Sampai hari ini saya tuh lupa dia tuh ngomong apa sebenarnya sampai saya terlukanya sampai begitu. Saya nggak bohong sama Anda. Ini kesaksian nyata. Kok jadi lupa ya? Dia ngomong apa ya? Kenapa gue lupa ya? Tapi kok kenapa sakit waktu itu? Satu kali lagi. Saya dikecewakan sama pemimpin. Aduh, difitnah habis-habisan. Sakitnya minta ampun. Ini dulu banget ya. Saya tuh terluka tapi saya nggak sadar. Saya diem. Orangnya, saya tuh gini. Kalau saya disakiti, saya menjauh dan saya diam. Tapi ternyata saya luka. Waktu saya lagi diam gitu, lagi kerja. Tiba-tiba Roh Kudus ingatin saya. If I can deal with you, I can deal with them. Kalau aku bisa berurusan dengan engkau, aku bisa berurusan dengan mereka. Kamu ampuni. Saya nangis. Waktu kita sakit hati sama orang dan kita tidak bisa ngampuni. Kita tuh lagi gini loh, kita lagi ngomong sama Tuhan. Kamu ndak bela aku. Kita sedang berkata kamu ndak ada Tuhan. Buktinya dia sakiti aku, kamu diam aja. Engkau ndak lihat dan engkau biarkan aku disakiti. Waktu kita simpan sakit hati, kita tuh lagi nuduh Tuhan ndak mampu bela kita. Kita sedang menunjuk kepada Tuhan, kamu ndak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu yang aku rasakan dan kamu tidak bantu aku. Kamu tidak buat apa-apa. Sebenarnya itu. Tapi sesungguhnya waktu kita disakiti, percayalah Tuhan tahu yang kamu rasa. Tuhan lihat yang orang itu perbuat. Meskipun orang tidak tahu kita difitnah, Tuhan tahu semuanya. Dan percayalah, dia tidak terlelap. Dia penjagamu yang setia. Amen. Haleluya. Waktu kamu mengambil keputusan mengampuni karena taat akan kebenaran firman-Nya, engkau sedang berkata, aku menyerahkan kepada hakim yang adil. Pembelaku yang setia. Haleluya. If I can deal with you, I can deal with them. Udah, urusan kita itu sama Tuhan. Masing-masing kita bertanggung jawab sama Sang Pencipta. Demikian juga mereka yang melukai kita. Yesus adalah gambar kasih Bapa yang sempurna buat kita. Tuhan bisa aja biarin kita binasa. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia datang dan selamatkan kita melalui anaknya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Karena itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Katakan Allah adalah kasih. Kasih bukan perasaan. Kasih adalah Allah. Kalau engkau punya kasih Allah dalam hatimu, engkau mampu mengampuni, engkau mampu mengasihi. Amen. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah dan kita memiliki kasih-Nya dalam hidup kita, gak cuma di mulut aja, tapi kita dimampukan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Amen. Kasih itu gak ngikutin perasaanmu. Waktu moodmu baik, kamu bisa mengasihi. Waktu moodmu jelek, kamu gak bisa mengasihi. Gak gitu. Kasih itu ada karena kamu punya Allah dalam hatimu.
Rohnya diam di dalam batinmu. Itu yang memampukan kita. Karena itu Anda harus percaya Anda dikasihi Allah. Anda harus percaya Bapa mengasihi Anda. Karena ketika Anda percaya akan kasih-Nya, hatimu dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Engkau dimampukan untuk mengasihi sesama manusia. Kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita harus sadar, saya dikasihi Allah. Pejam matamu, pegang tanganmu di dada. Katakan, Tuhan mengasihi aku. Bapa di sorga mengasihi aku. Yesus mengasihi aku. Aku terima kasih-Nya. Karena kasih Tuhan yang memampukan kita untuk terus mengasihi semua orang yang bersalah kepada kita. Kasih kita justru akan diuji ketika kita disakiti oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Saya kasih tahu, kalau yang nyakitin kita orang jauh, kita bisa bilang, EGP, emang gue pikirin. Tapi kasih kita baru teruji ketika kita diuji dalam beberapa konflik yang terjadi dalam beberapa level hubungan. Terutama orang-orang terdekat. Siapakah mereka? Orang tua, pasangan, saudara sekandung, ipar, mertua, sahabat, pemimpin, orang kepercayaan. 7 level hubungan ini akan Tuhan izinkan menjadi alat penguji kasih dalam hidup kita. Pernah nggak Anda dikecewakan sama orang tua, sama pasangan, saudara sekandung, disakiti ipar, mertua, sahabat, pemimpin, orang kepercayaan? 7-7-nya saya sudah. Kasih membuat kita mampu mengampuni. Itu saya alami. Saya teringat Raja Daud. Raja Daud itu diuji dalam 7 level hubungan ini juga. Dia tidak diakui oleh orang tuanya. Dia direndahkan oleh kakak-kakaknya. Dia bahkan ingin dibunuh oleh mertuanya yang juga rajanya, yaitu pemimpinnya. Daud direndahkan oleh istrinya Mikal. Daud juga dikejar-kejar ingin dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Bayangkan, wow. Dengan Jonathan dia tidak terluka, tapi Jonathan mengasihi dia. Tapi dalam 6 level hubungan lainnya, Daud disakiti. Kita lihat respon Daud. Waktu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, mertua sekaligus rajanya, dia tidak lakukan itu. Di padang gurun En-Gedi, kalau Anda ke Israel, kita kebiasa ke En-Gedi. Di dalam sebuah gua ada air terjun. Dikatakan Saul sedang buang hajat. Dan disitulah para pengikut Daud berkata, inilah kesempatanmu karena Tuhan telah menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Apa yang dilakukan Daud? Daud bisa aja bunuh Saul saat itu. Daud dikejar-kejar mau dibunuh, bayangin. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia tidak balas dengan kejahatan. Meskipun dia selalu dikejar-kejar Saul, Daud memutuskan untuk tidak membunuh Saul. Dalam 1 Samuel 24 ayat 11. Daud berkata kepada Saul demikian. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini.
Sebab dari kenyataan bahwa aku telah memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini kasih. Lihat, dia panggil Saul dengan dua kata, raja dan ayah. Wow, dia nggak bilang, dasar lo kuntilanak, mata duitan, enggak. Dia hormat. Rajaku dan ayahku. Dia bilang, Tuhanlah yang akan jadi hakim. Itu harusnya yang kita lakukan. Kalau orang jahat sama kita, jangan balas jahat. Belajar mengasihi. Doakan dia. Pembelaan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Dialah yang akan jadi hakim antara engkau dan mereka. Amen. Saya kasih tahu, tanpa pengampunan, tanpa kasih, ibadah kita sia-sia. Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 25, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap saudara seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya kasih tahu, kasih kita baru teruji ketika kita tetap memilih mengasihi, ketika kita disakiti. Saya sudah bilang, dalam 7 level hubungan saya sudah diuji. Saya tetap mengasihi orang tua saya di dalam kesalahan mereka di masa lalu. Saya tetap mengasihi pasangan saya meskipun pernah disakiti. Saya mengasihi sahabat-sahabat saya yang melukai saya. Saya mengasihi orang-orang kepercayaan saya yang tidak bisa dipercaya. Saya mengasihi semua orang, mertua, ipar yang menyakiti saya. Bahkan saudara kandung saya sendiri yang telah menyakiti saya ampuni. Saya kasih tahu, kenapa kok bisa? Pada saat disakiti kita pasti sakit sekali. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, ini yang kamu harus lakukan. Ketika kamu disakiti, datanglah pada Tuhan, karena Dia sumber kasih kita. Ketika Anda sadar bahwa engkau dikasihi Tuhan, engkau mampu mengasihi orang lain. Hal pertama yang Tuhan lakukan waktu Dia pulihkan saya adalah ini. Saya mendengar suara Tuhan dan Dia berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Hal pertama yang Tuhan bicara dalam hidup saya adalah mengembalikan rasa kepemilikan saya. Bahwa saya berharga, saya punya Bapa yang sayang sama saya. Sampai hari ini kalau saya ingat papa saya cuma sedih. Tapi saya tidak membenci. Saya berdoa pagi hari ini. Anda mampu menghidupi firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Yang mau katakan amin. Yuk, pejamkan mata, ingat 1 nama, 2 nama yang telah menyakiti Anda. Yang Anda tahu sulit saya mengasihi dia. Dendam itu ternyata masih ada. Ambil keputusan, terima kasih Bapak pagi hari ini. Buka tanganmu, taruh tangan satu di dada. Saya rindu berdoa buat Anda. Thank you Jesus, thank you Father. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu. Curahkanlah kasih-Mu pagi hari ini. Penuhilah kami dengan kasih yang kekal. Kasih yang tanpa syarat, kasih Bapa sendiri. Kasih Bapa yang telah mengasihi kami. Bahkan mengaruniakan Yesus untuk mati ganti dosa-dosa kami. Kami sadar kami dikasihi. Katakan, aku berharga di mata Tuhan.
Tuhan mengasihi aku tanpa syarat. Tuhan mengasihi aku. Tuhan terima aku. Tuhan yang terbaik. Tuhan yang paling mengasihi aku. Tuhan yang paling sayang aku. Mari terima kasihnya, katakan Tuhan mengasihi aku. Tuhan sayang saya. Tuhan sayang saya. Saya berharga buat Tuhan. Saya berharga buat Tuhan. Tuhan kan mati ganti dosa-dosa saya. Bapa sayang saya. Saya milik Tuhan. Katakan aku milik Tuhan. Aku milik Yesus. Haleluya. Mari terima kasihnya pagi hari ini. Terima kasihnya pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi umat-Mu pagi hari ini. Penuhi Tuhan. Kasih mereka penuh kasih Tuhan pagi ini. Mereka mampu mengampuni diri mereka sendiri. Mampu mengampuni diri mereka sendiri Tuhan. Dan mereka mampu mengasihi orang-orang yang bersalah kepada mereka. Mungkin Anda ada yang kecewa sama dirimu sendiri. Anda pernah buat bikin salah di masa lalu. Mungkin ada orang-orang yang gak tahu apa yang kamu buat. Mari katakan, Bapa telah mengampuni aku. Tuhan telah mengampuni aku. Dan aku mau mengampuni diriku sendiri. Aku mau mengampuni diriku sendiri. Seperti Bapa mengampuni aku. Sekarang ingat nama-nama yang telah menyakiti. Yang Anda tahu mereka ini sulit sekali dikasihi. Ingat wajah-wajah mereka. Katakan, Tuhan aku mau mengampuni. Aku mau mengasihi. Tuhan, yuk mari berdoa. Buat mantan suami, mantan istri mungkin. Orang tua, pasangan, teman baik, atasan, pemimpin. Mari berdoa. Katakan, Tuhan, aku mengampuni dia karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Aku memberkati dia Tuhan. Aku mengasihi dia Tuhan. Katakan, aku mengampuni, aku memberkati, aku mengasihi. Di dalam nama Yesus pemulihan terjadi Tuhan. Setiap luka disembuhkan. Setiap hati dipulihkan oleh kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Karena kasih-Mu lebih dari hidup Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati. Oh, tiada duanya. Sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini aku
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tanpa batas, kasih-Mu yang boleh terus dinyatakan dalam hidup kami. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami dikasihi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan, kita dari divisi hari ini kita ada kegiatan Christmas Carol di tahun ini. Kita mau mengunjungi jemaat-jemaat ICI yang lagi usia, dan kita mau membawakan keceriaan dan kebahagiaan bagi setiap mereka. Halo, puji Tuhan. Hari ini saya, Ibu Shirley, sudah dikunjungi oleh semua teman-teman dari pastoralnya ICI. Kesan-kesannya sangat bahagia, sangat senang. Wah, senang banget deh. Puji Tuhan, haleluya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Halo sobat. Menurut saya sih kegiatannya bagus, karena kita pas lagi makan siang kan, sudah gitu kegiatan bersama ini bagus buat kita yang istilahnya memang pencari rezekinya di jalanan gitu, yang istilahnya ya untuk nilai uang rata-ratanya nggak tentu, kadang bagus, kadang turun gitu. Keluarga di rumah sih pasti senang gitu, istilahnya uang makan siangnya nggak keluar. Mereka mengatakan senang kepada kami Impact Community Indonesia atau Tangan Pengharapan. Mereka mengucapkan terima kasih karena mereka dapat makan gratis dan juga souvenir berupa helm dan jas hujan buat mereka di perjalanan. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program peduli sesama hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Seperti hari ini, dalam momen Natal, kami dari tim peduli sesama mau berbagi kasih kepada para driver ojol, di mana kami mengajak mereka makan dan berbagi sedikit berkat. Ada helm dan jas hujan juga buat para driver ojol supaya mereka punya semangat untuk terus narik terus. Saya tulus hati kami mengucapkan terima kasih, dan bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Saya tulus hati kami mengucapkan terima kasih. Live and better life. Peduli sesama. Terus mengasah ilmu. Itulah yang selalu dilakukan oleh para guru Tangan Pengharapan di sekolah berasrama. Salah satunya adalah membimbing anak-anak dengan berbagai materi pelajaran. Wanto merupakan salah satu siswa sekolah berasrama Atambua yang sangat menyukai pelajaran matematika dan IPA. Guru-guru di Atambua terus membimbing Wanto dan teman-temannya yang sangat menyukai pelajaran sains. Hingga akhirnya mereka bisa ikut lomba Olimpiade Sains tingkat Provinsi NTT yang diadakan di Kupang pada tanggal 28 Oktober 2023 yang lalu. Halo, perkenalkan nama saya Conto Bere. Teman-teman bisa memanggil saya Wanto. Saya berasal dari FL Sinopen dan sekarang saya sudah kelas 9 di SMP Tangan Pengharapan Atambua. Saya juga sangat bersyukur karena di bulan ini saya terpilih menjadi salah satu peserta Pekan Olimpiade Sains Indonesia yang diadakan di Kupang pada tanggal 28 Oktober 2023. Saya sangat senang dengan tantangan ini karena dapat memotivasi saya dalam belajar. Apalagi mata pelajaran yang saya pilih adalah matematika. Berbagai persiapan saya lakukan untuk mengikuti Olimpiade, seperti belajar dari buku, dari internet, dari YouTube, dan bahkan Zoom bersama dengan guru Tangan Pengharapan yang pernah mengajar di Atambua. Harapan saya, semoga saya bisa memberikan yang terbaik
untuk Yayasan Tangan Pengharapan, terlebih yang ada di Atambua. Tak disangka kerja kerasnya berbuah manis. Wanto dan teman-temannya mendapatkan banyak medali. Anak sekolah berasrama Atambua berhasil meraih 4 medali emas dan 1 medali perak dalam Olimpiade Sains tingkat SD, SMP, SMA se-Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh POSI atau Pusat Olimpiade Sains Indonesia. Kami terus berupaya untuk bisa terus mengasah kemampuan dan kreativitas anak di setiap sekolah berasrama. Berharap kelak mereka dapat menggapai impian mereka dan akan membawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Mari terus dukung kami untuk bisa terus memberikan kesempatan bagi anak-anak pedalaman untuk meraih impian mereka dengan menjadi sponsor anak asuh. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Salam Bapak Ibu dan para jemaat semua. Seberapa banyak yang terberkati pagi hari ini atas firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, luar biasa. Kita semua percaya dan sepakat lawatan Tuhan terjadi pada ibadah hari ini, dari praise and worship sampai firman Tuhan, karena senantiasa mujizat Tuhan terjadi atas setiap diri kita. Amin. Baik, saya ingin menyambut para jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah gereja ICI. Boleh angkat tangannya, yang di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Boleh lambaikan tangannya semua. Baik, kami sambut dengan penuh sukacita bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir. Voucher yang telah dibagikan bisa di-scan, kemudian diisi data. Setelah datanya diisi, akan muncul barcode yang bisa ditukarkan dengan souvenir di lobi gereja ICI. Gereja Impact Community Indonesia tidak membagikan kantong persembahan, tapi bagi para jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat memasukkan secara cash ke dalam amplop yang telah dibagikan, dan amplopnya dimasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Atau para jemaat juga dapat memberikan secara transfer melalui QRIS yang tersedia di amplop. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia diadakan setiap hari Minggu pukul 8, 10, 12, 15, dan jam 17.00. Setiap ibadah raya disertai dengan ibadah anak, ibadah remaja, yang mana ibadah remaja diadakan di Hotel Sedayu. Jadi bagi para orang tua setelah ibadah bisa menjemput anaknya. Dan untuk ibadah youth diadakan setiap pukul 5 sore di gereja ICI di hari Minggu. Mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru bulan Desember 2023. Catat tanggalnya di 24 Desember ibadah raya biasa di jam 8, 10, 12 dan jam 12, dan untuk Christmas Spectacular diadakan di jam 15.00, 17.00 dan 19.00. Kemudian di 25 Desember Christmas Celebration ada 4 kali ibadah, jam 8, jam 10, jam 12 dan jam 15.00. Di 31 Desember New Year Eve Celebration di jam 21.00. Dan tetap untuk di kelima ibadahnya seperti ibadah biasa. 1 Januari New Year Celebration 4 kali ibadah, jam 10, jam 12, jam 15 dan jam 17.00. Para jemaat bisa langsung memfoto agar dapat mengingatnya.
Kemudian kami juga rindu mengajak para jemaat untuk bergabung ke Komsel Impact Family, Impact Community Indonesia, di mana di Komsel ini akan dibagikan berdasarkan segmentasi usia, status married and single. Jadi kita berharap bisa bertumbuh bersama di setiap Komsel maupun ibadahnya. Komsel ini juga diadakan secara onsite di beberapa lokasi dan offline melalui Zoom baik dalam negeri maupun luar negeri. Bagi para jemaat yang telah mendaftar tapi belum di follow up, bisa menghubungi Infodesk mengenai kelanjutan pendaftaran Komselnya. Bagi para jemaat yang juga sedang mengalami pergumulan, bisa menghubungi partner doa dan konselor kami di belakang saudara. Bisa dilihat bersama. Jadi setelah ibadah selesai bisa langsung mendaftar untuk mendaftarkan diri menerima pelayanan doa maupun konseling. Dan tersedia juga prayer room di Gereja Impact Community Indonesia yang akan disesuaikan dengan jadwal yang tersedia. Akan diadakan baptisan air 17 Desember hari ini jam 17.00 di Kelapa Gading. Jadi bagi para saudara yang masih memiliki dan belum mendaftar bisa langsung mendaftar di bagian Infodesk Gereja ICI. Dan akan dilakukan penyerahan anak di ibadah ketiga jam 12.00 hari ini. Jadi bagi para jemaat yang masih memiliki keponakan, cucu, anak yang di bawah 12 tahun bisa mendaftar untuk dilakukan penyerahan anak yang akan dilakukan langsung oleh gembala kita, Pastor Heni dan Yohanes Kristianus. Terdapat desain terbaru edisi Natal Positif by YTP, Yesus terang dunia hadir menerangi kehidupan kita. Dengan Bapak Ibu Saudara membeli baju ini maupun yang lainnya juga membantu saudara-saudara kita di pedalaman, karena you buy means you donate. Mari liburan sambil ziarah ke Turki 7 gereja Wahyu dan Yunani. Dalam perjalanan ini juga akan mengunjungi Pulau Patmos, Kapadokia, Athena, Korintus dan Satoni. Juga Tulip Festival di Istanbul pada tanggal 2 sampai 18 April 2024 yang didampingi oleh Pastor Yohanes dan Heni Kristianus. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mendaftar ke booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Bagi jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan, Gereja Impact Community Indonesia bekerja sama dengan Valdo Aku Maju, perusahaan rekrutmen. Jadi bisa diinfokan bagi saudara-saudara para jemaat yang membutuhkan pekerjaan bisa langsung menghubungi Valdo Aku Maju, perusahaan rekrutmen ini. Untuk jemaat Impact Community Indonesia tersedia pemeriksaan gratis dari jam 10 pagi tadi sampai jam 1 siang di lobi Gereja ICI, yang mana nanti untuk obat-obatannya dapat ditukarkan di klinik ataupun rumah sakit terdekat dari kediaman saudara. Puji Tuhan, ibadah hari ini kita penuh sampai lobi Gereja ICI. Jadi bagi para jemaat setelah selesai ibadah, keluarnya kita secara teratur dari bagian belakang dulu, kemudian nanti diakhiri untuk jemaat yang diduduk bagian depan, agar kita semua dapat teratur keluar dari ibadah Gereja ICI ini. Terima kasih, kita tutup ibadah kali ini dengan doa syafaat dan berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan untuk pesan firman-Mu Tuhan, dan kami sudah memutuskan untuk mengampuni, membebaskan segala luka kami Tuhan. Hari ini Tuhan, hari di mana bulan kasih-Mu Tuhan, di bulan Natal ini Tuhan, kami mau mengampuni dan kami terima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan terima kasih untuk kelegaan hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Yesus adalah solusi hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami memberkati untuk Pastor Yohanes Kristianus dan Pastor Heni Kristianus Tuhan. Kami memberkati juga untuk Gereja Impact Community Indonesia. Kami juga memberkati untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Biarlah kasih-Mu terus turun atas semuanya Tuhan. Memberikan kuasa dalam menjangkau jiwa untuk visi misi kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Menjadi teladan, menjadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya untuk bangsa ini, tapi untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau telah menjadi sebuah juru selamat kami, seorang juru selamat kami yang sungguh-sungguh hidup di dalam kami Tuhan. Nyata Tuhan, heaven is so real, surga itu nyata, Yesus itu nyata Tuhan. Dan kami menyambut tahun 2024 dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, penuh pengharapan baru bersama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami mau terima berkat-Mu. Saudaraku angkat kedua tangan dan kita terima berkat Tuhan. Terima berkat, kasih karunia, kemurahan, kebaikan, anugerah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.